Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu, engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Yesus berharap dapat bertemu dan berbicara dengan orang-orang Genesaret. Orang-orang yang datang kepadanya ternyata hanya membutuhkan kesembuhan dengan cara menyentuh jubah Yesus. Inilah
iman yang sesungguhnya. Dalam kehidupan nyata, kita datang kepada Yesus hanya saat membutuhkannya. Saat kita tidak mendapat apa yang kita perlukan, iman kita mulai pudar. Kita meninggalkan Yesus. Apakah kita mau menerima Yesus hanya karena pemberian-pemberiannya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur karena Kau perkenankan mengikuti perjamuan-Mu yang kudus. Semoga perayaan ini menjadi kekuatan kami dan menuntun kami menuju perjamuan surgawi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Mengapa ada sakramen? Sakramen merupakan tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia. Hal ini mampu dipahami bahwa setiap sakramen terdapat materia dan formanya. Materia dan forma hendak menunjukkan eksistensi Allah yang hadir dalam hidup manusia. Kehadiran sakramen mengingatkan manusia bahwa untuk mengalami persatuan dengan Allah tidak perlu dimulai dari hal besar. Hal sederhanalah yang mampu mengartikan bahwa Allah hadir bukan melalui hal besar, melainkan dari hal-hal kecil dalam setiap hidup manusia. Kerendahan hati menjadi tujuan Allah hadir dalam hal-hal kecil dan mengingatkan manusia bahwa manusia hanyalah bagian dari ciptaannya. Dan melalui ciptaannya, manusia mampu memelihara alam yang merupakan buah karya tangannya.